Thank you untuk sambutannya. Shalom saudara semua. Ada sukacita hari ini, amin. Wow, setelah kita memuji Tuhan bersama-sama, kita akan sama-sama mendengarkan firman. Thank you untuk Pastor Andi yang juga sudah memberi saya kesempatan untuk bisa ada di sini. We are together di dalam City to City Movement, menolong banyak gereja-gereja, baik yang sudah established maupun perintis-perintis gereja untuk kembali kepada Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan hari ini kita akan bicara mengenai Injil di dalam keluarga. Dan teks kita hari ini adalah Ulangan 6, dan saya akan membacanya mulai Ulangan 6 pasal 4. Ya, saya membaca yang genap dan saudara membaca yang ganjil ya saudara ya. Tapi bukan berarti saudara orang ganjil ya saudara ya. Oke, Ulangan 6 pasal 4. Saya akan memulainya ya. Dan kita akan membaca yang bergantian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7 sama-sama baca. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kemudian ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9 kita baca bersama-sama yang keras. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Kalau saudara masih ingat tahun 2018 ada 3 bom meledak di Surabaya ya, di Surabaya. Dan pada saat itu saya baru 4 tahun di Surabaya dan saya masih ingat setelah kebaktian yang pertama saya keluar dari pulpit langsung disambut oleh berbagai aparat dari TNI, dari polisi, dan lain-lain untuk membubarkan seluruh ibadah hari itu untuk tidak meningkatkan eskalasi dan ancaman-ancaman berikutnya. Dan saya cukup maksudnya menginvestigasi karena itu satu keluarga yang meledakkan dirinya, papa, mama, anak-anak di 3 tempat yang berbeda. Dan saya sempat membaca beberapa kesaksian dari teman-teman si pelaku. Namanya Dita ya pelakunya. Dan teman-temannya dia waktu masih kecil. Dan dia bilang, Dita itu orangnya dulu halus, gak kasar. Bahkan kawan-kawan bilang, dia gak bisa bahkan membunuh burung. Tetapi apa yang terjadi pada waktu dia mulai masuk SMP, dia mulai masuk dalam sebuah komunitas dan teman-temannya ini pun ikut komunitas itu. Tetapi beberapa temannya mengundurkan diri dari komunitas itu. Tetapi di komunitas itu Dita dimuridkan. Dan akhirnya dia menikah. Dia juga memuridkan istrinya. Dia punya 3 anak dan dia memuridkan anak-anaknya. Dan kemudian apa yang terjadi? Teman-temannya bilang, yang ingin saya katakan bahwa budaya kekerasan dan terorisme yang dialami saat ini di negara-negara bahkan di Indonesia adalah panen raya dan benih-benih ekstremisme dan radikalisme yang sudah ditanam sejak 35 tahun yang lalu di komunitas-komunitas maupun di keluarga-keluarga. Jadi kalau saudara lihat bahwa orang-orang seperti ini termasuk kita itu sebenarnya adalah hasil dari pemuridan dan kemuridan. Kenapa? Karena kehidupan kita sekarang berasal dari nilai-nilai yang ditabur dahulu sejak saat kita muda. Kita semua adalah hasil dari kemuridan dan pemuridan. Kita memuridkan dan dimuridkan dan itu tidak bisa dinegosiasi. Masalahnya apakah kita dimuridkan dan memuridkan dengan nilai yang kekal, dengan nilai yang benar atau tidak. Dan sebenarnya kita tidak bisa menolak fakta ini bahwa saudara semua sedang memuridkan seseorang. Saudara semua sedang dimuridkan oleh seseorang. Dan itu semua awalnya dari keluarga. Yang setuju katakan amin. Dan keluarga of course porosnya apa? Suami dan istri. Dan sebenarnya pemuridan dimulai dari suami dan istri. Dan itulah sebabnya kalau saudara lihat pernikahan itu sangat dihargai Tuhan. Kenapa? Karena pernikahan adalah ide dan inisiatif Tuhan. Kalau saudara lihat di Kejadian 2 ayat 18, setelah Adam selesai menamai semua binatang, tidak ada ayat yang berkata bahwa Adam protes. Tuhan gak ada yang mirip sama saya, enggak. Tetapi yang punya ide tentang pernikahan adalah Tuhan sendiri. Karena dia berbicara, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi jelas pernikahan adalah idenya Tuhan.
Inisiatifnya Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan. Jadi jangan sampai kita ini berpikir bahwa pernikahan itu hanyalah a piece of paper. Ini adalah social construct masyarakat yang buat untuk mengesahkan hubungan saja supaya lebih kuat secara hukum. Tidak, saudara. Karena dari awal pernikahan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sangat menghargai pernikahan. Kenapa? Tuhan sangat menghargai pernikahan. Coba kalau saudara pikirkan ya. Saya pernah membaca sebuah kursus bagaimana caranya membaca buku cepat. Saudara kalau pengen baca buku cepat, itu saudara beli buku misalnya ya. Saudara baca bab pertama, kemudian saudara baca bab terakhir, dan saudara ambil tengah-tengahnya. Kira-kira buku itu ngomong apa? Dan saudara baca tuh daftar isinya. Saudara akan ketahuan bahwa buku itu isinya apa. Nah kalau saudara buka Alkitab, apa yang terjadi? Setelah penciptaan, apa yang terjadi? Adam dan Hawa menikah. Betul atau tidak saudara? Jadi setelah penciptaan pertama terjadi, peristiwa pertama terjadi adalah Adam dan Hawa menikah. Dan kalau saudara baca buku terakhir dari Alkitab, saudara baca aja Wahyu 21. Saudara baca apa isinya? Yaitu perjamuan kawin anak domba. Jadi di awal pernikahan, di akhir pernikahan. Di tengah-tengah apa yang terjadi? Kalau kita bilang ministry of Jesus, pelayanan Yesus dimulai dengan apa? Pernikahan di Kana, dia mengubah air menjadi anggur. Jadi kalau saudara lihat seakan-akan Alkitab adalah sebuah megafonnya Tuhan untuk mengatakan, hey, aku sangat menghargai pernikahan. Karena pernikahan itu menggambarkan dirinya. Bahkan John Piper berkata begini, marriage is the display of God's covenant keeping grace. Pernikahan adalah untuk menampilkan kasih karunia Allah yang memelihara perjanjiannya. Pernikahan adalah gambaran bagaimana Tuhan setia sama umatnya. Itulah sebabnya waktu seorang menikah itu bukan dua sejoli menjalin cinta saja gitu saudara ya. Tetapi waktu mereka menikah Tuhan melihat dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu adalah Kristus dan jemaat. Tuhan dan umatnya. Bagaimana Kristus itu tetap berkomitmen. Tetap setia. Meskipun manusia tidak setia. Meskipun kita berdosa. Tetapi kesetiaan dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu yang memelihara. Dan ini merupakan sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah ini adalah kabar baik. Nah itulah sebabnya. Kenapa kok iblis selalu berusaha untuk menghancurkan keluarga. Karena kalau keluarga hancur, kalau pernikahan hancur, maka anak-anak dan generasi penerusnya, orang-orang yang ada di sekeliling pernikahan itu, gambaran dan perspektif mereka tentang Tuhan juga ikut hancur, saudara. Itulah sebabnya sekarang kalau saudara perhatikan di Amerika, di Eropa, gambaran pernikahan berusaha dihapus. Marriage is being redefined. Jadi pernikahan diredefinisi. Gender is being redefined. Laki-laki dan perempuan sedang diredefinisi. Keluarga sedang diredefine. Sekarang katanya modern family. Wah, kalau traditional family itu kuno. Kalau papa, mama, laki-laki dan perempuan dan anak itu kuno. Modern family itu papa-papa bisa punya anak. Mama-mama bisa punya anak. Bahkan ada trans family. Jadi itu di-redefine. Kenapa? Karena Allah sangat menghargai pernikahan dan iblis berusaha menghancurkan pernikahan. Itulah sebabnya saudara. Hari-hari ini kalau saudara punya keluarga, saudara harus sadar. Itu adalah pemberian Allah dan Allah sangat menghargai keluarga Anda. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, bagaimana dengan pemuritan? Saudara tahu sebelum kita masuk dalam pemuritan di gereja, tahukah saudara yang dimuridkan pertama kali itu adalah keluarga kita, saudara. Karena setiap kita pasti memuridkan. Tapi masalahnya gini, anak-anak kita, pasangan kita, itu muridnya siapa? Karena dunia berusaha memuridkan mereka juga. TikTok, Instagram, YouTube juga berusaha memuridkan mereka. Kita sedang membentuk keluarga kita menjadi murid yang seperti apa? Karena dunia berlomba-lomba untuk memuridkan keluarga kita. Dan tugas dan tanggung jawab setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari pemuritan. Kalau saudara perhatikan di kitab Hakim-Hakim, bagaimana Musa sudah mati. Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kemudian Yosua mati, Kaleb mati. Generasi Musa, Yosua dan Kaleb mati semua. Dan akhirnya apa yang terjadi kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim di awal.
muncullah sebuah generasi yang tidak mengenal Allah. Dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kalau saudara tidak melakukan pemuritan terhadap keluarga, maka sebenarnya kita sedang kehilangan keluarga kita. Jadi sebelum kita ngomongin tentang misi yang jauh-jauh, kita harus sadar bahwa keluarga kita adalah misi pertama kita. Baca sama-sama yuk ya. Kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Keluarga kita adalah misi pertama kita. Karena bukan suku yang terabaikan dulu. Yes, apakah kita harus lakukan itu? Yes. Tapi kalau keluarga kita terhilang, percuma kita melakukan misi. Kalau keluarga nggak kuat, maka gereja juga nggak kuat. Kalau gereja nggak kuat, tubuh Kristus pun akan lumpuh. Kalau tubuh Kristus akan lumpuh, kota juga bisa hancur. Dan ini yang menjadi unit terkecil dari sebuah gereja adalah keluarga kita. Nah, menurut firman yang tadi baru kita baca, saudara kita perlu tahu bahwa firman ini adalah bagian dari kitab Ulangan. Kalau sedang berbicara tentang pembukaan khotbah Musa, ini adalah karena di Ulangan 6 adalah pembukaan khotbah Musa yang diulang untuk generasi selanjutnya. Ini namanya Shema. Ya, ini kata-kata yang disampaikan Musa. Doa orang Yahudi yang selalu didoakan dan diulang untuk generasi mereka. Dan ini menjadi ayat nats kita hari ini. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita diperintahkan untuk mengasihi. Nah kalau saudara ingat, kenapa ya? Tadi kan dibilang tentang pemuritan. Suruh mengulang, tapi dasarnya kasih. Artinya begini saudara. Pemuritan dan misi di dalam keluarga, dasarnya adalah kasih. Katakan sama-sama kasih. Mengapa ayat tentang pemuritan terhadap keluarga dan mengajarkan nilai-nilai firman kepada keluarga diawali dengan kasih? Karena begini saudara. Pertanyaannya adalah begini. Saya langsung aja ke the heart of the problem. Apa yang kita kasihi? Saudara seringkali saudara dan saya bisa datang ke gereja. Tiap minggu bisa ke gereja. Tetapi belum tentu saudara mengasihi Tuhan. Bisa saja kita ikutan home group. Kita bisa saja suka berdoa. Tapi belum tentu mengasihi Tuhan. Karena apa? Obsesi saudara. Apa yang saudara kasihi itu belum tentu Tuhan. Karena Tuhan bisa saja hanya menjadi aksesoris. Tuhan bisa saja hanya menjadi sarana. Tetapi ada hal-hal lain yang sedang kita kejar. Saudara kesini ada motivasi pasti. Motivasinya macam-macam. Supaya saudara diberkati, supaya saudara sukses, supaya saudara lancar, supaya dapat jodoh. Macam-macam lah ya. Tetapi apa yang kita kasih? Apa yang menjadi kebanggaan kita? Apa yang menjadi obsesi kita? Karena apa? Karena apa yang kita kasihi dan obsesi akan menunjukkan siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Dan saudara tahu? Pasanganmu akan melihat itu. Anak-anakmu akan melihat itu. Apakah kesuksesan, berkat materi, hal-hal yang fana itu menjadi obsesi kita dan itu yang menjadi pekerjaan kita. Itu yang menjadi obsesi kita. Apa yang menjadi tolak ukur sukacita kita? Apa yang menjadi ukuran kebahagiaan kita? Apa yang menjadi jati diri kita? Apakah banyaknya uang, keberhasilan, karir dan yang lain-lain? Dan anak-anak kita bisa tahu apa yang penting dalam kehidupan papa mamanya. Apa yang penting dalam kehidupan saudara. Saudara saya dulu jadi youth pastor itu cukup lama saudara ya. Saya dulu pernah menggembalakan di Amerika dan saya masih ingat saya menggembalakan banyak anak-anak high school, anak-anak middle school, terus kemudian anak-anak college gitu ya. Dan kemudian orang tuanya itu ada yang curhat sama saya. Dia bilang, waduh pastor, ini bahasa Inggris ya saudara, saya jadikan bahasa Indonesia. Aduh pastor, saya ini pusing karena dulu saya berusaha untuk kerja keras dan yang lain-lain. Saya kurang memperhatikan kerohanian anak-anak saya. Sekarang anak-anak saya udah youth, saya baru aja mulai memperhatikan dan saya lihat teman-teman anak saya ini gak bener semua. Saya baru ngomong sama anak saya, kamu kalau mau cari temennya yang bener dong. Jangan yang gak bener. Apalagi di Amerika ya saudara, pergaulan bebas dan yang lain-lain gitu ya. Saudara tahu jawaban anaknya? Dia bilang, alah papa gak usah khotbahin saya.
Temannya papa aja juga sama. Mabok-mabokan di luar, minum-minum, sampai ngumpat-ngumpat. Jadi gak usah double standard. Wih. Terus ada yang bilang, kalau kamu itu daripada kegiatan yang enggak ke gereja sana. Ikutan kegiatan youth care group itu loh. Biar kamu itu enggak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Mamanya bilang begitu. Tahu anaknya perempuan bilang, mama aja juga bolos kok. Kita kalau ke gereja aja maunya jalan-jalan. Saudara tahu? Ternyata itu ditangkap oleh anak-anak. Jadi anak-anak kita melihat action kita, apa yang dipajang di panggung keluarga kita itu jauh lebih tajam daripada apa yang dikatakan. Apa yang menjadi obsesi kita? Saudara, ada statistik yang berkata begini. Kalau papa mamanya ke gereja, 72% anak-anaknya akan ke gereja juga dan mewarisi iman orang tuanya. Ini Barna di Amerika. Kalau hanya mamanya saja yang ke gereja, hanya 15% dari anaknya yang akan pergi ke gereja dan mewarisi iman mamanya. Kalau papanya yang ke gereja, naik ya, mama ke gereja 15%, papanya ke gereja 55% akan ke gereja dan mewarisi iman papa mamanya. Kalau dua-duanya tidak ke gereja, hanya 6% yang akan ke gereja pada waktu dewasa. Jadi kalau saudara lihat ya, ini penting sekali. Ternyata kalau bahasa Inggrisnya itu monkey see, monkey do. Monyet kecil ngelihat monyet gede ngelakuin apa gitu. Apa yang saudara contohkan? Apa yang saudara teladankan? Ulangan 6 ayat 6 berkata begini. Baca sama-sama ya. Tadi saya yang baca ini ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, kata-katanya perhatikan. Tetapi tahukah saudara, bahasa aslinya bisa begini. It shall be on your heart. Itu bukan cuma hanya diperhatikan, tetapi harus masuk ke dalam hati. Jadi ini ternyata tentang masalah hati. Apa yang kita pajang di panggung utama di dalam hati keluarga kita, anak-anak kita. Apa yang kamu anggap penting dan menjadi sesuatu yang kamu pajang di hati anak-anak kita. Apakah grade mereka, beasiswa mereka, piano mereka, biola mereka, piala mereka, olahraga mereka, bakat mereka. Apa yang terjadi kalau ternyata keahlian-keahlian itu yang ditaruh di panggung utama ternyata sudah lagi tidak ada di sana. For example, kalau mereka jago olahraga, what if there is injury to the body. Dan mereka sudah tidak bisa lagi main basket. Atau kalaupun main basket sudah tidak bisa sejago dulu karena ada ACL, MCL yang patah, putus. Bagaimana kalau ternyata grade mereka, semua pencapaian-pencapaian mereka tidak cukup untuk membuat mereka dapat beasiswa yang mereka inginkan. Dan mereka gak bisa masuk ke universitas idaman mereka. Apakah mereka hancur identitasnya? Saudara, saya gak bilang itu gak penting. Tetapi itu tidak kekal. Itu fana. Identitas kita tidak ditentukan dengan berapa banyaknya piala, betapa bagusnya nilai kita, prestasi kita, pencapaian kita. Apakah itu tidak penting? Penting. Namun bukan itu yang utama. Timothy Keller di dalam bukunya Counterfeit God, dia berkata begini. Kebutuhan kita akan harga diri begitu kuat. Sehingga apapun yang menjadi dasar identitas dan nilai kita. Kalau tadi saya pakai bahasa dipajang di dalam panggung utama hidup kita. Pada dasarnya kita akan dewakan. Apa yang saudara dewakan? Kita akan memandang hal itu yang kita dewakan dengan penuh semangat dan intensitas sebagai objek penyembahan dan pengabdian. Apa yang menjadi objek penyembahanmu dan pengabdianmu? Puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. 1 Petrus 1 ayat 18. Ayo baca sama-sama ayat 18 ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa apa? Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Stop dulu ya saudara. Ini Petrus sedang membuat perbandingan. Look, yang paling berharga menurut dunia apa? Perak, emas. Apa yang menurut dunia berharga? Barang fana. Tetapi itu bukan tolak ukur penebusan.
Lihat ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu apa? Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara tahu untuk menebus saudara, Tuhan harus mencucurkan darahnya. Bukan dengan emas dan perak, tetapi darah Tuhan sendiri. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu adalah harga yang paling mahal. Amin saudara. Inilah yang menjadi keberhargaan kita saudara. Jadi biarlah Kristus yang bertahta di panggung utama hati keluarga kita. Saudara, keluargamu akan penuh kasih, penuh dengan damai sejahtera. Dan saudara akan melihat bahwa ini lebih long lasting dari warisan apapun yang saudara bisa tinggalkan sama keluarga saudara. Amin saudara. Nah, saya ingin sedikit praktikal saudara. Dikatakan di ayat 7 dikatakan, nilai-nilai tadi, apa yang kamu pajang, kamu harus intensional, harus diajarkan, harus diulang-ulang kepada anak-anakmu. Saat kapan? Engkau duduk, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, dan saat engkau bangun. Harus diajarkan dan dibicarakan berulang-ulang saat kapan? Duduk, dalam perjalanan, berbaring, bangun. Artinya sharing life. Nah saudara gini ya, kadang-kadang kita ini gak present sama kehidupan anak-anak kita ya saudara. Jujur saya pun kalau sibuk, kami juga ada bisnis di Amerika. Jadi istri saya sering kali pergi ke luar negeri gitu ya. Pulang balik, saya juga banyak pelayanan. Tetapi kita harus menciptakan suatu ritme liturgi keluarga. Apakah kita hanya, asal anakku ke sebuah gereja yang sekolah minggunya bagus, youth ministry-nya bagus, ya udahlah cukup gitu. Atau mungkin udah sekolah Kristen Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu udah ada CLCC. Wah bagus dah, aman gitu. Apakah begitu saudara? Oh siapa bilang? Saya ketemu dengan banyak orang yang pergi ke sekolah Kristen dengan gereja yang bagus anaknya, tapi tidak mempunyai liturgi keluarga yang baik. Saya ingin mengganti kata-kata ini, mengajar, membicarakannya berulang-ulang. Saya ingin kita lebih intensional memuridkan anak-anak. Secara intensional memuridkan anak-anak dengan waktu kita. Apakah saya masih ingat saya waktu masih kecil ya saudara. Papa mama saya itu melihat bahwa Tuhan itu non-negotiable. Paling tidak sebelum pagi berangkat sekolah didoakan gitu ya. Terus udah gitu sebelum tidur diajakin untuk doa sama-sama. Saya masih ingat tuh meskipun saya nakal ya. Saya dulu nakal, saya masih ingat saya waktu itu pernah mau nyolong duit dari orang tua saya. Ya itulah saya sudah nggak kayak gitu ya saudara ya. Ya ini udah berkeluarga mana bisa nyolong duit dari orang tua ya saudara. Cuman waktu itu saya masih SMA, saya masih ingat. Saya lihat sandal mama nggak ada di kamar. Oh berarti mama nggak ada. Papa saya dokter, papa saya praktek. Saya masuk ke kamar, saya mau ambil duit di lemari mama saya. Baru saya mau buka, terus saya dengar ada sebuah tangisan. Wih, ada yang nangis. Saya lihat, ngintip, ada ruangan kecil gitu di sebelah sana gitu. Saya lihat, mama saya lagi doa. Gak berani. Saya mau mundur pelan-pelan, mau pergi. Saya dengar doanya apa? Tuhan, aku lagi doakan anakku, namanya Michael ini. Saya gak tahu apa yang harus saya lakukan terhadap dia. Dia lagi doain saya saudara. Lagi mau nyolong duit, dia lagi doain saya. Aduh, hati saya hancur. Aduh Tuhan, saya ini harus anak durhaka. Dan waktu itu, believe it or not, membuat saya jadi agak-agak takut akan Tuhan. Tuhan, kok kayaknya Tuhan tahu ya ngeliatin saya lagi mau nyolong, mama saya lagi doa begitu, saudara. Nah, saudara ya, saya bisa melihat meskipun saya ini ditanyain tadi pagi sama salah satu pemimpin di CLCC ini, bilang, Pak, dari dulu emang pengen jadi pendeta? Enggak, saya nggak pengen jadi pendeta. Saya dari dulu gak pernah kepikiran jadi pendeta. Somehow saya yakin ini karena doa papa mama saya juga ya. Dan somehow Tuhan itu menaruhkan nilai itu dari sebuah contoh yang saya dapatkan dari keluarga. Nah contoh apa yang saudara tunjukkan kepada anak-anak saudara? Kepada pasangan. Tahukah saudara secara intensional tadi pelaku bom secara intensional memuridkan anak-anaknya. Dan puncaknya bom bunuh diri. Dunia secara intensional memuridkan anak-anak saudara, memuridkan kita semua. Apapun yang menjadi suara di sekitar kita selalu secara intensional berusaha jual sesuatu, apakah saudara mau beli atau tidak. Lu jual, gua beli. Selalu di mana-mana.
Apakah kita secara intensional memuridkan anak-anak kita? Karena kalau kita tidak mulai sekarang, kapan saudara? Dan yang terakhir saudara, ayat 8-9 dikatakan begini. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, lambang di dahimu, menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Maksudnya apa? Nggak bisa disembunyikan saudara. Akan terlihat, akan nampak nyata melalui perbuatan. Nilai-nilai yang dianut oleh anak-anak kita, nilai-nilai yang dianut oleh pasangan-pasangan kita. Melalui apa yang mereka pikirkan, mereka bicarakan. Saudara, garam itu nggak usah diapa-apain, udah asin. Terang, begitu terang nyala, gelap gone. Gelap itu hilang. Kenapa? Karena nggak dipaksakan. Artinya apa saudara? Dalam keluarga kita, nilai-nilai Injil akan nampak nyata dalam hidup kita tanpa pencitraan. Yang setuju katakan amin. Nggak usah pencitraan, nggak usah diancam-ancam. Kamu harus ikut ke gereja lah, kalau enggak gue kasih uang saku gitu. Lu kalau enggak ikutan camp nanti gue potong lu. Nggak gitu. Atau kalau enggak, kamu mau nggak ikutan camp nanti aku tambahin 1 juta. Wih, iming-iming gitu. Udah nggak perlu saudara. Kenapa? Karena apa yang penting buat saudara akan menjadi penting buat anak-anak saudara. Apa yang bernilai buat saudara. Karena saudara melihat bahwa harta yang terbesar itu adalah Kristus. Maka Kristus pun juga akan bernilai buat anak-anak saudara. Karena itu terwariskan. Tanpa pencitraan. Gak usah harus dipaksa. Gak usah harus diancam. Nah, kalau saya berhenti khotbah di sini sudah beres sebenarnya. Tetapi begini saudara. Mungkin ada dari antara saudara merasa, ya itu kan Pak Pendeta. Saya sih gak mampu. Atau mungkin Anda merasa, saya udah terlanjur Pak. Anak saya banyak yang udah gak mau ke gereja lagi. Udah dimuridkan sama dunia. Atau mungkin pernikahanku hancur. Atau mungkin anak-anakku mengecewakan aku. Atau mungkin saudara anak yang kecewa sama orang tuanya. Nah disinilah saya ingin memberikan sebuah perspektif buat saudara di akhir khotbah ini. Di mana motivasinya untuk kita mulai lagi? Di mana motivasinya untuk bicara bahwa tidak ada yang terlambat? Ayat tadi di awal, di ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah ini yang diperintahkan untuk mengasihi. Nah kalau saudara ingat, ayat ini juga dikutip oleh Yesus. Masih ingat gak ada ayat yang mengutip ini? Ceritanya Yesus sedang dicobai oleh seorang ahli Taurat. Di Matius 22 ayat 35 sampai 39. Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu dan kekuatanmu. Itu hukum yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah kenapa ya ayat yang sama dipakai untuk menjawab seorang ahli Taurat bertanya untuk mencoba Yesus? Saudara begini saudara. Karena kalau saya cuma hanya berhenti di sini sebagai penutup dari khotbah saya, saudara cuma hanya pulang dan saudara akan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Karena ayat ini dasarnya tetap hukum. Dasarnya apa saudara? Hukum. Dan saudara tahu kitab Ibrani berkata begini. Hukum yang tertulis itu mematikan. Karena hukum hanya menunjukkan kesalahan kita. Saya yakin saudara tadi waktu mendengar apa yang saya khotbahkan, ada beberapa yang merasa bersalah. Karena mungkin gila men. Yang gue pajang di panggung utama hidup gue, itu adalah pencapaian gue. Mungkin saudara tertuduh, gue kurang spend time sama anakku. Mungkin saudara tertuduh, aku sama istriku gak nunjukin bagaimana aku mengasihi dia. Dan memang hukum menuntut, tetapi tidak memberikan kekuatan. Dan memang Santo Agustinus, seorang bapak gereja, Augustine the Hippo, dia bilang begini, masalah utama dalam hidup kita, karena kasih kita ini kacau. We have disordered love. Kita tahu mungkin secara
otak bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Tetapi hati kita mengasihi uang, hati kita hedon. Hati kita mengasihi pengakuan orang. Hati kita mengasihi Allah-Allah palsu. Disitulah segala sesuatu jadi kacau balau. Kenapa? Kalau sebuah kompas, utaranya udah gak utara, tetapi utaranya itu timur, maka engkau akan selalu salah arah. Begitu juga hati kita. Hati kita udah bukan lagi orientasinya pada Tuhan. Hati kita seringkali orientasinya pada dosa. Bukan pada pencipta, tetapi pada ciptaan. Makanya segala sesuatu pada kacau balau. Saudara tahu apa yang jahat di dalam keluargamu, apa yang jahat di dunia ini asalnya dari sesuatu yang baik. Tetapi kalau sesuatu yang baik ini engkau jadikan sumber harga dirimu. Dijadikan ukuran penerimaanmu. Dijadikan sumber jati dirimu, itu akan menghancurkan keluargamu. Problemnya ada di hati kita. Itulah sebabnya Yeremia 17 berkata, betapa liciknya hati. Gak ada yang tahu dalamnya hati. Jahat banget. Disitulah Tuhan ingin memperbarui hatimu. Dan di Yohanes, Yesus memberikan perintah baru kepada murid-murid. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Dan murid-muridnya mungkin, Yesus mau memberikan perintah baru sebelum dia disalib. Semuanya pada duduk mungkin udah siap dengan note. Perintah apa Tuhan? Yaitu, supaya kamu saling mengasihi. Itu mah bukan perintah baru. Bukannya sama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu. Kasih sesama. Tapi enggak, lihat. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terus kemudian ayat 35. Dengan demikian semua orang, termasuk apa? Anak-anak. Termasuk apa? Pasanganmu, suamimu, istrimu, keluargamu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jika kamu saling mengasihi. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mengirimkan Kristus untuk mati di atas kayu salib. Ketika kita masih berdosa. Ketika anak-anakmu mungkin berontak sama kamu. Ketika istrimu mungkin gak setia sama kamu. Ketika suamimu gak layak untuk mendapatkan hormatmu. Mau gak engkau memulainya? Mengasihi. Sama seperti Yesus. Yang tahu bobroknya kamu. Yang tahu bahwa kamu juga mengkhianati dia. Yang tahu bahwa kamu juga berdosa di hadapannya. Tapi kamu mengasihi. Dikasihi oleh Kristus. Kamu gak layak, tapi dikasihi oleh Kristus. Kristus ditolak supaya kita diterima. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya saudara yang berdosa dibenarkan. Dia yang mulia menjadi hina supaya kita yang hina gak ada harganya jadi sangat berharga. Kristus harus mati menjalani maut supaya kita menerima kebangkitan dan hidup yang kekal. Itu yang Kristus lakukan. Charles Spurgeon berkata, you stand before God as if you were Christ, because Christ stood before God as if He were you. Ada pertukaran tempat. Kamu berdiri di hadapan Tuhan karena kamu dibungkus oleh Kristus, sedangkan Kristus berdiri di tempatmu yang seharusnya kamu dihukum. Saudara tahu obat dari kegagalan kita, obat dari hati yang rusak, obat dari hati kita, kasih kita yang rusak adalah menemukan bahwa kasih Kristus jauh lebih tinggi daripada apa yang uang tawarkan. Nilai Injil jauh lebih berharga daripada apa yang pencapaian dan piala-piala itu tawarkan. Bahwa Kristus adalah harta yang lebih besar dari semua yang dunia tawarkan. Waktu kau lihat itu, kau akan mulai lagi. Kau punya motivasi yang baru. Aku memuridkan anak-anakku dengan apa yang ada.
Bukan karena mereka layak, bukan karena aku mampu, tetapi kasih Kristus yang memampukan aku. Tim Keller bilang begini, hanya ketika kita menyembah Yesus dan membuat Dia menjadi pusat kehidupan, serta memuaskan dahaga rohani melalui Kristus, bukan melalui hal-hal yang lain. Hanya ketika kita sadar bahwa solusinya harus datang dalam hati yang ditata ulang, bukan dari hal-hal eksternal. Karena hal-hal lain yang kita sembah pada akhirnya akan mengecewakan dan gagal memuaskan kita. Sebelum kita berdoa, pertanyaan reflektif ya saudara. Apakah Injil Kristus menjadi pusat hidupmu dan pernikahanmu dan keluargamu? Apa yang terpajang di panggung utama di hati saudara, hidup saudara, dan keluarga saudara? Apakah itu Kristus? Ataukah ada hal-hal yang fana? Sudahkah hati kita dijamah oleh greater love? Kasih Kristus yang lebih tinggi nilainya dari kasih-kasih palsu dari dunia. Mari sama-sama kita bertobat. Membuat hal-hal yang fana ini menjadi pusat kehidupan kita. Buang itu. Pandang kepada Kristus. Pandang kepada karya salibnya. Di sanalah kita menemukan kasih, nilai, harta yang lebih besar dari semua kefanaan yang dunia tawarkan. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Kalau saudara mau meresponi firman hari ini. Dan saudara mau mulai lagi, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku menaruh hal-hal yang lain di panggung utama hidupku. Mungkin ada yang gagal sebagai ayah, gagal sebagai ibu. Atau mungkin gagal sebagai anak. Kau rebel sama orang tuamu. Tapi hari ini kau tertegur dan kau melihat betapa Kristus mengasihi kamu. Kau mau mulai lagi. Dan kau berdoa supaya ada pemulihan. Saudara bisa pegang dadamu. Gak ada orang yang harus tahu dan gak ada orang yang harus lihat. Gak usah lihat kanan kiri. Pegang dadamu, kau bilang Tuhan aku mau mulai lagi. Dengan apa yang aku miliki. Tata ulang hatiku Tuhan. Berkaryalah supaya Kristus kasihnya. Aku temukan nilai yang lebih besar daripada apa yang dunia tawarkan. Tuhan kau lihat jemaatmu yang saat ini memandang kepadamu. Mereka bertobat. Kami minta Bapak, biarlah kasih-Mu itu merangkul mereka. Kasih-Mu itu memulihkan mereka. Sehingga mereka menemukan betapa indahnya kasih Kristus itu lagi. Dan itu menjadi dorongan, menjadi perspektif, lensa. Sehingga mereka bisa memuridkan dan mengasihi orang-orang di sekitar mereka. Kalau seorang anak pada orang tua, papa, mama kepada anak-anak, suami kepada istri, istri kepada suami, keluarga mengalami pemulihan yang baru melalui kasih-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Injil terus menata ulang hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati.